Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke sana. Sesampainya di belakang rumah, suasana begitu hening dan sepi. Tidak ada orang. Bu Ismi, Bu Ismi. Aku memanggilnya, sembari mengedarkan pandangan. Piak, piak. Terlihat ada anak ayam keluar dari balik pohon sawit. Bulunya berwarna merah. Aku melangkah mundur. Anak ayam itu berlari ke arahku. Cepat sekali. Semakin mendekat. Tubuhnya semakin membesar. Sampai berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dahlia. Ucapku terbata. Ketika melihat bentuknya yang sudah jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya, aku membalikkan badan. Tapi kaki ini seperti ada yang menahan. Buah! Tubuhku terjungkal ke belakang. Seketika itu, punggung ini terasa sakit. Ditambah rasa perih di bawah perut saat akan bangkit. Dahlia sudah berdiri di hadapanku. Ia tertawa melengking, seraya memperbesar tubuhnya hingga melebihi pohon sawit. Jantung ini berdebar sangat kencang. Takut sekali. Tidak lama tubuhku terasa lemas sekali. Perlahan pandangan meredup. Pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di sebuah ruangan dengan selang infus yang menempel di tangan. Terlihat Mas Kai sedang tertidur di sofa. Mas, aku memanggilnya dengan suara pelan. Ia membuka mata dan bangkit. Sayang. Kemudian duduk di sampingku dan mengecup tanganku. Kamu tidak apa-apa, sayang. Anak kita, Mas. Anak kita. Spontan aku memegangi perutku. Anak kita baik-baik saja, sayang. Walaupun kamu sempat mengalami pendarahan. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kandunganku baik-baik saja. Seketika aku teringat dengan Bu Ismi. Bu Ismi, Mas. Bu Ismi, Mas. Kenapa dengan Bu Ismi, sayang? Mas Kai tampak bingung. Dia diculik Dahlia, Mas. Hah? Diculik? Dia yang mengantar kamu ke rumah sakit ini, sayang. Bagaimana mungkin, Mas? Memangnya kenapa? Kok kamu sepertinya bingung? Aku menceritakan kejadian malam itu. Kan Bo Asi sudah bilang, jangan keluar rumah, ucap Mas Kai. Aku kesal mendengar jawabannya. Ia malah menyalahkanku. Seandainya Mas ada di posisiku, apa yang akan Mas lakukan? Anggap saja Bu Ismi itu adalah aku. Mas akan melakukan hal yang sama denganmu, sayang. Kalau begitu, seharusnya Mas tidak perlu mengatakan tentang larangan itu. Aku sudah tahu, Mas. Mas Kai menghela nafas. Kamu masih marah sama Mas? Ya, selama Mas belum berkata jujur denganku. Mas selalu berkata jujur, sayang. Kalau begitu, kenapa Mas pergi ke tempat itu? Tempat apa? Jangan pura-pura lupa, Mas. Maksud kamu tempat karaoke? Mas sudah pernah bilang, Mas tidak pergi ke sana. Mas tidur di hotel. Tuh kan, Mas berbohong lagi. Sudahlah, aku capek, Mas. Mas juga capek. Sudah cepat-cepat datang ke sini. Reaksi kamu malah seperti ini. Tidak ada yang menyuruh Mas datang ke sini. Tapi Mas masih suami kamu, Vira. Apa kamu lupa? Bagaimana rasanya dilupakan, Mas? Sakit.
Mas tidak pernah melupakan kamu. Mas selalu memikirkan kamu dan anak kita. Belajarlah untuk mengerti situasi. Saat itu Mas memang sedang tidak bisa menghubungimu. Aku rasa minuman haram itu sudah mengubah kamu, Mas. Minuman haram apa? Bicara yang jelas, sayang. Lagi-lagi kamu berpura-pura lupa. Mas Kai pun kemudian bangkit. Sepertinya kepala kamu terbentur dengan keras, sehingga omongan kamu melantur seperti ini. Kemudian ia berjalan keluar kamar. Dek, hati ini sakit sekali mendengar ucapannya. Jangan pergi, Mas. Aku belum selesai ngomong. Mas Kai menutup pintu. Aku hanya bisa menangis melihat sikapnya. 2 jam berlalu. Mas Kai belum juga kembali ke kamar. Hanya ada perawat dan dokter yang datang memeriksa kondisiku. Cekret. Pintu terbuka. Bu Ismi masuk ke dalam ruangan. Bu Fira. Ia melangkah mendekat. Bu Fira baik-baik saja. Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik saja. Pintu kembali terbuka. Kini terlihat Mas Kai dan Pak Baim masuk ke dalam. Pak Baim menyapaku sebentar, lalu duduk bersama Mas Kai di sofa. Kemarin kenapa Ibu menjerit-jerit, Bu? Tanyaku kepada Bu Ismi. Saya tidak menjerit, Bu. Malahan saya bingung waktu melihat Bu Fira berlari keluar. Hah? Bu Ismi melihatku berlari keluar? Memang kemarin malam Bu Ismi ada di mana? Saya ada di dapur, Bu, sedang cuci piring. Jadi, suara yang saya dengar itu suara siapa? Dahlia, sahut Mas Kai. Dia sengaja memancing kamu untuk keluar. Iya, Bu. Sepertinya itu suara Dahlia. Soalnya saya tidak mendengar apa-apa. Saya cuma mendengar Ibu memanggil nama saya. Pas saya menyusul ke depan, Ibu sudah tidak ada. Lalu saya cari ke belakang. Ternyata Ibu sudah pingsan. Oh, begitu. Makasih ya, Bu, sudah menolong saya. Aku tidak terbayang jika Bu Ismi tidak cepat-cepat membawaku ke rumah sakit. Mas Kai kemudian bangkit. Sekarang saya mau tanya. Ia menatap Pak Baim. Apa Bapak yang bilang kepada Bu Fira kalau saya pergi ke tempat karaoke? Wajah Pak Baim tampak panik. Tidak, Pak. Elaknya. Aku melihatnya lewat mimpi, Mas. Sahutku berusaha membela Pak Baim. Berhenti mengucapkan hal yang tidak masuk akal itu. Mas Kai memarahiku. Sekarang saya tanya sekali lagi. Apa Bapak yang bilang kepada Ibu Fira? Pak Baim melirikku. Iya, Pak. Kenapa Pak Baim bilang begitu? Padahal malam itu saya lagi tidur di kamar. Maafkan saya, Pak. Soalnya malam itu saya ke kamar Pak Kai. Saya sudah mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Saya pikir Pak Kai pergi ke tempat karaoke bersama Pak Fatir. Ya Allah, Pak Baim, gara-gara Bapak, istri saya jadi salah sangka. Dia berpikir saya pergi ke tempat karaoke, Pak. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak Kai. Balas Pak Baim. Lain kali jangan begitu ya, Pak. Saya jadi bertengkar dengan Bu Fira. Iya, Pak. Maafkan saya. Aku menatap Mas Kai.
Sekarang kamu percaya sama Mas? Tanya Mas Kai pada aku. Aku hanya diam tidak menjawab. Entah kenapa hati kecil ini masih belum bisa sepenuhnya percaya padanya. Melihat situasi yang sedang panas, Pak Baim dan Bu Ismi pamit pulang. Kini hanya ada aku dan juga Mas Kai. Namun dari tadi ia hanya duduk diam saja. Mas, aku minta maaf. Aku memecah keheningan. Seharusnya kamu lebih percaya Mas daripada orang lain. Mas Kai menjawab tanpa menatapku. Semuanya terlalu kebetulan, Mas. Jadi sulit rasanya untuk percaya sama Mas. Kamu ingat perkataan Bu Asi? Dahlia akan melakukan apapun untuk merusak hubungan kita. Mungkin mimpi itu hanya rekayasa dia saja. Cekret. Benar Nak Kai. Mimpi itu hanya rekayasanya saja. Tiba-tiba Mbak Asi dan juga Pak Rohim masuk ke ruangan. Bangsa jin pandai merekayasa pikiran dan mimpi. Terkadang mimpinya tampak begitu nyata, namun sebenarnya itu tidaklah nyata. Ingat Dek Vira, mimpi buruk itu datangnya dari setan, jadi tidak sepatutnya untuk dipercayai. Timpal Pak Rohim. Tapi kenapa mimpi itu bisa sejalan dengan ucapan Pak Baim? Tanyaku keheranan. Karena memang itu yang dia inginkan. Balas Mbok Asi. Dia? Siapa Mbok? Baim. Aku belum bisa mencerna maksud dari ucapan Mbok Asi. Begitu pula Mas Kai yang dari tadi hanya diam saja, tidak menanggapi. Mbok Asi duduk di kursi dekatku. Nak Safira, Nak Kai, seharusnya kalian tidak terlalu percaya dengan Baim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mbok yakin itu sesuatu yang tidak baik. Mbok sudah curiga saat pertama kali Mbok memberikan lonceng itu. Waktu itu Mbok melihat Nak Kai dan Nak Safira menumpang mobil Baim. Ternyata kalian tidak hanya bertiga. Ada Dahlia yang duduk di atas mobil. Sambung Mbok Asi. Aku teringat. Pantas saja loncengnya sempat berbunyi. Mbok pikir Dahlia hanya mengikuti kalian saja. Tapi malam harinya, saat mobil Baim kembali lewat depan rumah, Mbok melihat ada Dahlia sedang duduk di sampingnya. Sambung Mbok Asi lagi. Jadi maksud Mbok, Dahlia itu ada hubungannya dengan Pak Baim? Iya Nak Safira. Kecurigaan Mbok bertambah saat acara pengajian kemarin. Baim bilang sudah mengundang, tapi Mbok tidak ada di rumah. Padahal seharian itu Mbok di rumah terus. Mbok sengaja mengiyakan ucapannya, hanya ingin mengetahui sejauh mana ia akan bertindak. Aku menatap Mas Kai. Ia tampak terkejut, sama sepertiku. Kenapa Pak Baim melakukan itu, Mbok? Tanyaku penasaran. Mungkin Kai tahu alasannya, sahut Pak Rohim. Mas tidak tahu sayang, sahut Mas Kai. Wajahnya berubah merah padam. Dari tadi Mas Kai uring-uringan tidak jelas, sembari melihat ponselnya. Duduk dulu Mas, ucapku yang ikutan pusing melihat tingkahnya. Kamu kok bisa tenang begitu? Aku juga kesal Mas.
Tapi buktinya masih belum jelas. Belum jelas bagaimana? Mbok Asi sendiri yang bilang. Waktu pertama kali aku bertemu Mbok Asi, kamu bilang jangan terlalu percaya dengan ucapannya. Mas Kai duduk di dekatku. Itu dulu sayang, tapi setelah pindah ke rumah itu, ternyata dia banyak membantu. Pak Baim juga banyak membantu kamu, Mas. Sekarang, kenapa kamu tidak mempercayainya? Kok kamu terkesan membela Pak Baim? Bukan membela, Mas. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari penuturan satu pihak saja. Kita harus mendengar penjelasan dari Pak Baim juga. Bagaimana mau mendengar penjelasannya? Dari tadi saja dia tidak bisa dihubungi. Mungkin dia lagi di jalan. Setidaknya teleponnya tidak dimatikan. Ini malah jadi membuat Mas tambah curiga. Apa Mas pernah berpikir, bagaimana kalau ini semua adalah skenario yang dibuat oleh Dahlia? Setelah kesalahpahaman antara aku dan Mas Kai kemarin, aku menjadi lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Mas Kai menatapku sambil memajukan bibirnya. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa Mas menatapku begitu, Mas? Aku Safira asli. Ucapku agar ia tidak menduga bahwa aku adalah Dahlia. Ia malah tersenyum. Bukan itu yang ada di pikiran Mas. Terus, sepertinya kamu tahu sesuatu. Bisa dibilang iya, Mas. Apa sayang, jangan main rahasia-rahasiaan. Sekarang Mas berpikir netral dulu. Mas Kai menutup mata sebentar. Sudah sayang. Begini Mas, beberapa hari lalu Bu Ismi pernah bilang untuk tidak terlalu mempercayai Mbok Asi. Alasannya? Karena Mbok Asi dulunya dukun santet dan dicurigai kalau Dahlia adalah salah satu anak buahnya. Jangan-jangan Bu Ismi juga terlibat. Tuh kan, Mas belum netral. Habisnya, Bu Ismi kan istrinya Pak Baim. Jadi wajar dong kalau Mas curiga. Iya sih Mas, tapi kita harus mengecek kebenaran info itu juga. Yang jelas sekarang, Mas lebih percaya Mbok Asi dibandingkan dengan Pak Baim. Apa kamu lupa? Pak Baim sudah memfitnah Mas pergi ke tempat karaoke. Intinya yang Mas sekarang inginkan, Mas ingin berbicara dengan Pak Baim. Mas Kai bangkit lalu mengambil ponselnya di atas meja dan menelpon seseorang. Mas menelpon siapa, Mas? Pak Fatir. Mas mau memintanya datang ke sini. Selang 30 menit kemudian, Pak Fatir datang ke rumah sakit. Kamu yakin Baim yang melakukan itu? Tanya Pak Fatir. Setelah Mas Kai menceritakan semuanya. Iya Pak, balas Mas Kai. Apa motifnya melakukan itu? Saya juga tidak tahu Pak. Dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Coba akan saya telepon dia. Pak Fatir mencoba menelponnya, tapi nihil hasilnya. Tidak bisa dihubungi. Sebaiknya kita datangi rumahnya. Boleh Pak. Mas Kai dan Pak Fatir pun berpamitan. 1 jam kemudian, Mas Kai kembali ke rumah sakit. Bagaimana Mas? Tanya aku saat ia masuk ke kamar. Pak Baim tidak ada di rumahnya.
balasnya seraya duduk di sofa. Sebenarnya dari wajahnya aku sudah bisa menebak jawabannya. Kalau Bu Isminya ada. Terus dia bilang apa, Mas? Dia tidak tahu Pak Baim pergi kemana. Katanya sehabis pulang dari rumah sakit, Pak Baim pergi lagi pakai mobil. Entah kemana. Teleponnya pun sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Ujar Mas Kai menjelaskan. Mas juga nanya tentang Bu Asi. Kebetulan di sana ada ibunya Pak Baim. Ia juga bilang kalau Bu Asi itu dulunya dukun santet yang paling ditakuti warga kampung. Makanya rumahnya agak terpisah dengan yang lain. Sambung Mas Kai. Apa kamu percaya, Mas? Dari nada bicaranya, Mas Kai sepertinya tidak percaya. Mas belum yakin. Mas belum sempat bertanya kepada Pak Rohim. Dia yang selalu jalan bersama Bu Asi. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Mas? Kamu sibuk mencari Pak Baim. Dahlia masih berkeliaran di luar. Aku takut, Mas. Malam ini ia akan datang ke sini lagi. Untuk masalah Dahlia, tadi Pak Fatir sudah bilang akan memanggil temannya yang juga ustadz. Terus kita diminta untuk tidak kembali ke rumah itu dulu. Jadi, malam ini kita tidur di sini, Mas. Iya, rencananya besok Pak Fatir akan ke sini, menjemput kita untuk melihat proses pembersihan rumah. Aneh kenapa? Apa Pak Fatir sama sekali tidak tahu tentang Dahlia? Tadi kan kamu dengar sendiri, dia baru tahu tentang Dahlia. Jujur, Mas, aku dari tadi penasaran, ingin sekali bertanya langsung, tapi tidak enak. Coba Mas pikirkan, kalau ia tidak tahu, apa alasannya untuk tidak tinggal di sana? Malah meminta kita tinggal di sana. Oh, itu karena rumahnya terlalu jauh dari sekolah anak-anaknya. Kamu jangan mencurigai Pak Fatir juga. Sekarang aku sedang mencurigai semuanya, Mas. Termasuk sama Emas. Ya, aku masih curiga kalau kamu pergi ke tempat karaoke. Ya Allah, Mas tidak pergi ke sana. Aku tertawa. Aku cuma bercanda, Mas. Kamu ini. Mas Kai mencubit pipiku. Sudah pukul 5 sore. Mas Kai masih betah berbaring di sofa. Mas, kamu dari pagi belum mandi kan? Iya sayang. Balasnya dengan singkat. Lalu kembali berkutat dengan ponselnya. Mandi sana, Mas. Ih, bau badan kamu tercium sampai sini loh. Masa sih? Mas Kai mencium aroma tubuhnya, lalu menatapku sambil tersenyum lebar. Ya sudah, Mas pulang dulu sebentar. Kamu mau makan apa? Biar sekalian. Aku mau martabak manis, Mas. Mas Kai pun bangkit lalu pamit pulang. Sekitar 20 menit kemudian, Mas Kai mengirim pesan kalau sudah sampai di rumah. Mas mandi dulu ya, ucapnya. Jangan lupa baca doa, Mas. Aku takut Dahlia ada di rumah dan mengintip Mas Kai yang sedang mandi. Telepon pun ditutup. 10 menit berlalu. Terdengar suara ketukan di jendela. Spontan aku menoleh ke sana. Terlihat ada butiran air menetes di kaca jendela. Hujan. Tidak berselang lama Mas Kai menelpon, mengabarkan kalau di sana sedang hujan deras. Sayang,
Mas tunggu hujan reda dulu ya, ucapnya. Iya mas, kamu jangan kemana-mana. Memangnya mas mau kemana? Kan hujan sayang. Bukan, maksudku mas jangan keluar kamar. Sebentar lagi maghrib, Dahlia bisa saja muncul dan melakukan sesuatu pada Mas Kai. Iya sayang. Hujan belum juga reda, padahal waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Kamu lagi apa mas? Tanyaku melalui sambungan video call. Ini sayang, lagi mengerjakan laporan. Bukannya kamu video call pakai laptop? Iya, tapi tetap bisa sambil mengerjakan laporan. Tadinya mau pakai kamera ponsel yang baru, ternyata kurang bagus. Jadi pakai kamera laptop saja. Jelas Mas Kai. Iya mas. Oh ya, kamu sudah makan? Sudah mas. Kamu sih lama. Kan hujan sayang. Jalanan pasti gelap dan licin. Nanti kalau sudah berhenti, mas langsung tancap gas ke sana. Aduh. Loh, kenapa mas? Mas sakit perut sayang. Mas ke kamar mandi dulu ya, sebentar. Oke mas, tapi jangan dimatikan ya. Iya sayang. Mas Kai bangkit lalu berjalan keluar kamar. Aku bisa melihatnya dengan jelas dari sambungan video call. Soalnya kamera laptopnya tepat mengarah ke pintu. Pintu terbuka lebar. Mataku fokus pada bayangan hitam yang menyerupai manusia, berdiri di dekat pembatas dapur. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, mendekati pintu kamar. Kemudian berubah menjadi sosok yang tidak ingin kulihat. Dahlia. Ia masuk ke dalam kamar, berdiri di dekat pintu, dan dia menatapku. Sambungan video call terputus. Berulang kali ku coba menelpon Mas Kai, tapi tidak tersambung. Aku takut terjadi sesuatu, apalagi Dahlia ada di sana. Ia bisa melakukan apa saja kepada Mas Kai. Aku melihat jendela. Hujan masih turun dengan deras. Bagaimana bisa aku pergi ke sana? Meskipun bisa tidak mungkin diizinkan oleh pihak rumah sakit. Refleks aku menoleh ke pintu. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Sapa Pak Fatir. Waalaikumsalam. Balasku. Sangat beruntung. Ia datang di waktu yang tepat. Kayaknya kemana ya? Dari tadi saya telepon tidak tersambung. Kebetulan sekali Bapak datang. Mas Kai ada di rumah dinas. Sepertinya ia sedang dalam bahaya. Aku menjelaskan kepada Pak Fatir. Bahaya? Aku menceritakan kejadian tadi, sampai video call yang tiba-tiba mati saat Dahlia muncul. Wah, kalau begitu saya harus cepat-cepat ke sana. Soalnya saya dapat informasi kalau beberapa jam yang lalu Mbak Im terlihat di desa, ucap Pak Fatir. Apakah saya boleh ikut, Pak? Dengan kondisi yang sedang hamil, sangat berbahaya pergi ke sana, Vira. Saya mohon, Pak. Pak Fatir menatapku agak lama. Ya sudah, saya tanya dokter dulu ya. Pak Fatir lalu keluar sebentar, lalu kembali lagi. Vira, dokter bilang boleh. Makasih ya, Pak. Kami pun bergegas pergi ke rumah dinas. Aku tidak berhenti berdoa agar Mas Kai baik-baik saja. Sementara Pak Fatir sedang menelpon seseorang.
Dari percakapan yang kudengar, ia sepertinya meminta anak buahnya pergi ke sana. "Apa Bapak punya nomor orang desa?" tanyaku saat Pak Fatir selesai menelpon. "Untuk sekarang ini, tidak ada yang dapat diharapkan dari mereka," balas Pak Fatir. "Loh, kenapa Pak?" "Nanti juga kamu akan tahu." Pak Fatir memacu mobil dengan kecepatan tinggi, baru menurunkan kecepatan saat memasuki area perkebunan. Jalanan yang licin dan berlumpur membuat mobil sedikit sulit dikendalikan. "Vira, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Pak Fatir saat berhasil melalui jalan berlumpur itu. "Tidak apa-apa Pak." Mobil kembali melaju ke arah rumah dinas. Sekitar 10 menit kemudian, kami pun sampai di sana. "Kamu di sini saja ya, jangan keluar dulu," perintah Pak Fatir sembari menghentikan mobilnya. "Tunggu anak buah saya." "Baik Pak." Aku mengamati kaca jendela kamar. Terlihat ada bayangan orang berjalan di sana. Apakah itu adalah Maskai? Pintu depan terbuka. Pak Baim terlihat berjalan ke teras. Ia melihat ke arah mobil, lalu berlari ke arah desa. Pak Fatir membuka pintu. "Jangan keluar," ucapnya sebelum berlari mengejar Pak Baim. Kututup pintu yang terbuka. Ada sebuah dorongan untuk mengecek ke dalam. Namun aku takut kalau ada orang lain. Tidak berselang lama terlihat Bu Ismi berjalan keluar. Spontan aku turun dari mobil. Ia menatapku. "Ada Vira," teriaknya lalu berlari ke samping rumah. Aku tidak mengejarnya, memilih untuk berjalan masuk ke rumah. Saat berbelok ke kamar, aku berpapasan dengan Pak Rohim. Ia tampak terkejut. "Pak Rohim, Bapak sedang apa di sini, Pak? Maskai di mana?" tanyaku. Ia tidak menjawab, malah melarangku untuk masuk ke kamar. Aku berusaha menerobos, tapi ia malah mendorongku, hingga tubuh ini nyaris terjungkal. "Kamu sebaiknya pergi," ucapnya. "Bapak yang pergi, ini rumah saya," sahutku, lalu mencoba menerobos kembali. Tapi Pak Rohim malah menahan tubuhku. "Lepaskan Pak," teriakku. "Mas, Rohim." Sontak aku menoleh ke arah pintu. Ada Pak Fatir yang datang dengan beberapa orang. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Pak Rohim. "Di mana Kak Ivan?" Pak Fatir bertanya pada Pak Rohim dengan nada keras. Ada di kamar," balasnya terbata dengan wajah ketakutan. Ku coba membuka pintu kamar, tapi terkunci. "Mas," aku mengetuk pintu. "Minggir dulu Vira," perintah Pak Fatir. Kemudian ia mendobrak pintu. Pintu pun terbuka. "Bo Asih?" Aku terkejut saat Bo Asih sedang duduk di samping tempat tidur. Di dekatnya ada Maskai yang sudah tidak sadarkan diri. Bo Asih bangkit dan berjalan ke arahku. "Kalian terlambat. Kai sedang bersenang-senang dengan Dahlia," ucapnya lalu tertawa. Pak Fatir meminta anak buahnya untuk membawa Bo Asih keluar. "Mas," kusentuh tubuh Maskai yang sudah seperti batu es, dingin sekali. Kemudian meletakkan tangan ini di dadanya.
Denyut jantungnya begitu lemah. Pak Fatir meminta Pak Rohim dan juga Bu Asi dibawa ke kantor. Kemudian membantuku membangunkan Mas Kai. Namun sudah hampir 5 menit. Ia belum bangun juga. Pak Fatir pergi ke mobil untuk mengambil ponsel. Lalu ia menelpon seseorang, memintanya agar segera datang ke sini. "Mas, bangun mas." Ku genggam tangannya, sembari berdoa dalam hati. Tidak terasa air mata ini menetes. "Tolong bawa Mas Kai ke rumah sakit, Pak." "Percuma, Fira. Kai tidak sedang sakit. Bu Asi pasti sudah melakukan sesuatu padanya," balas Pak Fatir. Aku tidak membalas, hanya bisa menatap wajah Mas Kai yang terlihat sangat pucat. Sekitar 15 menit kemudian, orang yang ditelepon oleh Pak Fatir, dia sudah datang. Ternyata ia adalah seorang ustadz. Namanya Ustadz Abbas. Ia duduk di samping tubuh Mas Kai, kemudian memegang keningnya sambil merapal doa. "Bagaimana Pak Ustadz?" tanya Pak Fatir. "Sukmanya tidak ada. Dia bernyawa, tapi tidak berjiwa. Jiwanya dibawa oleh makhluk gaib ke alamnya," balas Ustadz Abbas. "Apa ada cara untuk membawanya kembali Pak Ustadz?" tanya Pak Fatir. "Sulit, karena alam gaib itu sangat luas. Ditambah, saya tidak tahu siapa yang membawa sukmanya." "Dahlia." Aku memberitahu. "Kamu mengenalnya?" "Iya, dari awal kami pindah ke sini, dia memang sudah mengincar suamiku." "Apakah kamu pernah bertemu atau bermimpi tentangnya?" "Pernah Pak Ustadz." "Maaf sebelumnya, apakah boleh ulurkan tanganmu?" Ustadz Abbas menyentuh ujung jempolku, lalu menutup mata. "Kuntilanak merah," gumam Ustadz Abbas. Ia membuka mata. "Saya akan mencoba menariknya ke sini," ucapnya lalu menyentuh pundak Mas Kai. Tidak berselang lama, tubuh Mas Kai bergerak. "Tolong agak menjauh," perintah Ustadz Abbas. Aku bangkit dan berdiri di dekat pintu. Mata Mas Kai terbuka. "Oh, apa kamu?" hardiknya sembari melotot ke arah Ustadz Abbas. "Kembalikan sukma orang ini," balas Ustadz Abbas. "Tidak, dia sudah menjadi milikku." "Dia bukan milikmu. Nenek tua itu sudah menyerahkannya padaku. Sekarang saya akan mengambilnya darimu." "Tidak akan bisa." Ustadz Abbas memegang kepala Mas Kai, lalu merapal doa. Seketika itu Mas Kai menjerit kesakitan. "Saya bisa melakukan lebih parah dari ini jika kamu tidak mengembalikan sukmanya," ancam Ustadz Abbas. Namun Dahlia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha melawan, meski berkali-kali harus menjerit kesakitan. "Baik, saya akan mengembalikannya," ucap Dahlia yang ada di tubuh Mas Kai. "Cepat bawa ke sini. Lepaskan saya dulu." Ustadz Abbas mengangkat tangannya. Seketika itu Mas Kai tertawa dengan kencang sambil menatapku. Entah bagaimana aku bisa melihat wajah Dahlia yang ada di tubuh Mas Kai. Dahlia keluar dari tubuh Mas Kai. "Kamu harus ikut saya," ucapnya sembari memegang kepalaku.
Seketika pandangan ini menjadi gelap. Dalam sekejap, aku sudah berada di sebuah ruangan kosong dengan dinding kayu. Tolong, tolong, tolong. Terdengar suara dari luar ruangan. Suaranya bersahutan, diikuti isak tangis. Lepaskan. Kini aku mendengar suara yang begitu dekat. Suara yang mirip sekali dengan Maskai. Mas, teriakku sembari berusaha membuka pintu, tapi tidak berhasil. Kutendang pintu kayu itu dengan kencang. Bah! Pintu pun terbuka. Kemudian aku berlari ke ruangan sebelah. Lagi-lagi aku harus berhadapan dengan pintu yang terkunci. Kukerahkan segenap tenaga untuk mendobrak pintu itu. Saat pintu terbuka, aku melihat Maskai sedang diikat di ranjang. Tepat di atas tubuhnya ada Dahlia. Vira, ucap Maskai sambil menoleh padaku. Dasar wanita kurang ajar, berani-beraninya mengganggu bulan madu kami, ucap Dahlia, lalu melayang ke arahku. Ia menubruk tubuhku hingga membentur pintu. Entah kenapa aku tidak takut padanya, apalagi ia sedang menggunakan bentuk manusia. Kujambak rambutnya yang panjang, lalu menendang perutnya. Dahlia jatuh ke lantai. Bergegas aku berlari mendekati Maskai untuk melepaskan ikatannya. Vira, di belakangmu Vira, teriak Maskai. Aku menoleh. Ternyata Dahlia sudah ada di belakang dengan wujud kuntilanak merahnya. Ia mencakar wajahku, lalu mencekiku. Kutampar wajahnya, tapi ia bergeming. Matanya melotot, memancarkan warna merah darah, lalu tersenyum menyeringai. Jendela kamar terbuka. Ada cahaya menyilaukan menyorot ke wajah Dahlia, hingga ia melepaskan cekikan. Dalam situasi seperti ini, aku mengambil kesempatan untuk melepaskan Maskai. Ustadz sialan, teriak Dahlia sambil menutup wajahnya agar tidak terkena cahaya itu. Aku berhasil melepaskan Maskai. Lewat sini, ada suara dari luar jendela. Kami pun melompat keluar jendela. Pemandangan mengerikan ada di depan mata. Ada puluhan pria tanpa busana, terikat rantai besi berduri. Tubuh mereka dipenuhi luka yang masih mengeluarkan darah segar. Tolong, tolong kami, ucap salah satu dari mereka. Maskai berniat menolong mereka, tapi aku mencegahnya karena melihat Dahlia yang sudah melayang keluar jendela. Kami pun berlari ke arah hutan yang penuh dengan pepohonan tinggi besar. Mau kemana kalian? Dahlia mengejar kami. Aku tersandung akar pohon. Dahlia meraih rambutku dan menariknya dengan kencang. Ah, Mas, tolong aku, Mas. Aku berteriak. Maskai mencoba membantuku. Namun tangan Dahlia lebih dulu meraih lehernya. Kalian tidak akan bisa berlari dariku, ucap Dahlia, lalu tertawa melengking. Kurai tangan Maskai, lalu menatap wajahnya. Aku berdoa memohon pertolongan. Dan kini pertolongan itu pun datang. Lagi-lagi dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Jangan ikut campur, teriak Dahlia sembari melepaskan tangannya. Maskai membantuku berdiri. Lalu kami berlari ke arah cahaya itu. Cahaya yang begitu menyilaukan mata. Saat cahaya itu hilang,
aku sudah ada di kamar. Alhamdulillah, ucap Ustadz Abbas yang ada di dekatku. Tidak berselang lama setelah aku terbangun, Maskay membuka mata. Kemudian kami dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Dalam situasi sekarang ini, menginap di rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan di rumah dinas. Bahkan Ustadz Abbas terpaksa menginap di kamar kami untuk memastikan kalau Dahlia tidak datang mengganggu. Keesokan paginya, Pak Fatir datang dengan membawa sarapan. Ia kemudian bercerita tentang alasan para pelaku melakukan kejahatan ini. Semuanya berawal dari kejadian 4 tahun lalu. Desa mengalami kengerian yang cukup parah. Warga pun melakukan protes pada perusahaan karena mereka menuduh kalau semua itu gara-gara perkebunan sawit. Waktu itu Pak Fatir masih menjadi asisten kebun, sama seperti Maskay sekarang. Perusahaan sudah berkali-kali melakukan diskusi dengan warga, bahkan membuatkan sumur air di beberapa tempat. Namun warga malah meminta ganti rugi yang lebih besar. Perusahaan menolak tuntutan ganti rugi itu, dan mulailah terjadi hal-hal yang janggal. Banyak pekerja yang tiba-tiba sakit. Sempat juga terjadi kesurupan massal. Gangguan paling parah menimpa Pak Aldi dan juga keluarga yang pada saat itu menempati rumah dinas. Setelah Pak Aldi meninggal dunia, saya diangkat menjadi manajer. Saya juga membuat keputusan yang kontroversial dengan mengangkat Baim menjadi mandor, ujar Pak Fatir. Memangnya ada apa dengan Pak Baim, Pak? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Dia adalah preman desa. Keputusanku mengangkatnya untuk mengurangi konflik dengan warga. Kami pun mulai memperkerjakan warga sekitar. Alhasil, gangguan yang dialami pekerja pun mendadak hilang, balas Pak Fatir. Saya tidak menyangka kalau Baim memiliki rencana lain. Berawal dari asisten kebun sebelum Kai yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ternyata itu ulah Baim karena ia mengincar jabatannya. Tapi sayang, kantor pusat malah mengirim Kai ke sini sebagai penggantinya. Dan itu membuat Baim kesal, sambung Pak Fatir. Kenapa baru sekarang mereka melakukan aksinya? Kenapa harus menunggu 3 tahun? Kenapa tidak dari awal saja? Ucap Maskay. Mereka menunggu kami lengah, membuat situasi seolah-olah aman. Sampai saya pun terpengaruh untuk meminta kamu tinggal di rumah dinas itu. Seharusnya rumah itu untuk Bapak kan? Kenapa Bapak tidak tinggal di sana? Aku bertanya. Saya sudah punya rumah di dekat kantor. Saat melihat kalian berdua masih tinggal di kontrakan yang jauh dari kantor, saya langsung menyetujui ide Baim untuk meminta kalian tinggal di sana, balas Pak Fatir. Saya pikir rumah itu aman-aman saja. Ternyata rumah itu dihuni oleh sosok mengerikan seperti Dahlia, kata Pak Fatir. Kalian terlalu mempercayai nenek tua itu, ucap Ustadz Abbas. Boasi, sahut Maskay. Ya, saat pertama kali masuk ke rumah itu, saya sudah merasakan energi negatif yang cukup besar. Ternyata sumbernya berasal dari lonceng kecil yang digantung di pintu. Lonceng itu sudah diberi mantra
mantra yang bisa membuat hubungan rumah tangga kalian hancur. Suaranya itu bisa merasuki jiwa dan pikiran, sehingga kalian akan sering mimpi buruk dan berpikiran negatif. Saat itulah Dahlia akan mulai masuk ke kehidupan kalian. Beruntung mantra itu belum sempat membuat Kai tergila-gila dengan Dahlia. Kalau sampai terjadi, bukan hanya jiwanya saja yang dibawa oleh Dahlia, nyawanya pun bisa melayang. Jelas Ustadz Abbas. Aku mengingat kejadian saat Dahlia merasuki tubuh ini. Semuanya bermula dengan lonceng yang bergerak tidak beraturan, yang membuatku keheranan. Kenapa Mbok Asi malah menolongku? Apa itu caranya agar aku dan Mas Kai percaya padanya? Apa Bapak tahu alasan Mbok Asi dan Pak Rohim melayangkan tuduhan kepada Pak Baim? Tanya Mas Kai. Mereka ingin membuat kamu marah, lalu pergi mencari Baim sendirian. Beruntung kamu tidak melakukannya. Tapi sayangnya, mereka tahu kalau semalam kamu berada di rumah sendirian. Iya, saya juga tidak menduga kalau mereka akan berbuat jahat, Pak. Memang apa yang terjadi setelah panggilan video call terputus, Mas? Tanyaku kepada Mas Kai. Kesalahan terbesar Mas adalah tidak mengunci pintu depan. Jadi Mas tidak tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah. Saat Mas keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mbok Asi sudah ada di belakang. Ia meniupkan sesuatu ke wajah Mas. Setelah itu, Mas tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu Mas sudah ada di kamar Dahlia dan dalam kondisi terikat. Kamu sangat beruntung, Kai. Dahlia belum melakukan sesuatu lebih denganmu, ucap Ustadz Abbas. Apa dia masih mengincar Mas Kai? Tanyaku pada Ustadz Abbas. Ya, dia tidak akan melepaskan incarannya begitu saja. Lalu, kami harus bagaimana Pak Ustadz? Tanya Mas Kai kepada Pak Abbas. Pak Abbas pun menoleh kepada Pak Fatir. Biar Fatir yang menjelaskan. Semalam saya sudah menceritakan semua ini ke kantor pusat. Lalu kantor pusat memutuskan untuk memulangkan kamu ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Pulang ke Jakarta? Apa saya dipecat, Pak? Mas Kai tampak terkejut. Tidak, kamu akan kembali kerja di kantor pusat. Alhamdulillah, aku sangat senang bila Mas Kai kembali kerja di Jakarta. Pergi dari pulau ini adalah cara satu-satunya agar Dahlia berhenti mengejar kamu, ucap Ustadz Abbas. Kalau kamu sudah sehat, secepatnya bereskan barang-barang. Mobil dan motor akan saya bantu kirim ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Makasih banyak, Pak, ucap Mas Kai dengan mata berkaca-kaca. Sungguh aku pun tidak menduga Pak Fatir sebaik ini. Selang 2 hari kemudian, kami pun pulang ke Jakarta. Setelah menempuh 5 jam perjalanan darat dan 4 jam perjalanan udara, kami tiba di Jakarta. Saat keluar dari bandara, Mas Kai langsung mencari taksi. Tujuan kami adalah rumah Mas Kai. Butuh waktu sekitar 3 jam hingga kami sampai ke rumahnya. Mas Kai menekan bel. Cekret. Pintu pun terbuka. Den Kai, Non Safira, Bina pembantu Mas Kai, menyambut kedatangan kami. Kok ibu tidak bilang ya?
Ibu juga tidak tahu, Bi, balas Mas Kai. Ibu ada, Bi. Ada di kamar, Den. Bi Ina berlari ke kamar ibu. Bu, ada Den Kai sama Non Safira. Ibu terkejut melihat kami. Vira, ia langsung memelukku. Kamu kok tidak bilang-bilang mau pulang? Mas Kai mendadak ingin pulang, Bu. Kai, ibu menoleh pada anak satu-satunya. Aku dipindahkan kerja ke Jakarta lagi, Bu, balas Mas Kai. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa menemani Vira. Ibu sangat antusias. Untuk sementara, aku tinggal di sini dulu, Bu, sampai kami dapat kontrakan. Kai, kamu ini rumah kamu sendiri, Kai. Untuk apa ngontrak segala? Pokoknya kamu sama Vira tinggal di sini. Titik. Tapi, Bu, tidak ada tapi-tapian. Bi, tolong bersihkan kamar depan. Siap, Bu, sahut Bi Ina, lalu berjalan ke kamar depan. Mulai detik ini, kami pun resmi tinggal di Jakarta. Sebulan telah berlalu. Pasca kepindahan kami, aku mendapatkan kabar kalau Pak Baim, Pak Rohim, dan juga Mbok Asi resmi ditahan polisi setelah kantor pusat melaporkan perbuatan mereka. Sampai sekarang, kantor pusat masih melakukan pendekatan dengan warga agar kejadian seperti itu tidak terulang, ucap Mas Kai sembari berbaring di atas tempat tidur dan menatap televisi. Kenapa Bu Ismi tidak dipenjara juga, Mas? Dia sekedar tahu dan membantu suaminya saja. Tapi tetap saja itu salah, Mas. Iya, tapi Mas tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah menjadi keputusan pihak polisi, dan kantor pun tidak menuntutnya. Sekarang, lebih baik tidak mengingat-ingat atau membahas kejadian itu. Tutup cerita Mas Kai. Dan sekian. Itulah kisah yang dialami oleh sepasang suami istri, yaitu Kaivan dan juga Safira. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.